Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menggunakan jasa travel kami. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sukron. Saya di sini sebagai pemandu wisata kalian atau bisa disebut tour guide. Nah, di sini perjalanan kita akan menuju ke Pantai Payangan yang berada di Dusun Sumberjo, Ambulu, Jawa Timur. Di kemungkinan jaraknya itu 38 km dari kota itu. Kira-kira durasi perjalanannya itu 1 jam 15 menit. Nah, kalau bapak supirnya cepat mungkin bisa lebih cepat, tapi yang lebih penting daripada itu semua kan keselamatan, karena kalau tidak ada keselamatan tidak ada kesenangan. Sembari kita menunggu sesampai di tempat tujuan, alangkah saya menjelaskan apa keunikan dari desa Payangan tersebut. Apakah di sini dari wisatawan ada yang pernah mengunjungi desa Payangan? Kalau boleh bisa memberikan pengalamannya di sana. Jika tidak ada, biarkan. Apakah ada? Jika tidak ada, biarkan saya yang memberikan pengalaman saya, karena saya ini sudah sering ke sana dan menurut saya itu tempatnya memang bagus. Jadi saya merekomendasikan untuk nantinya ada rekomendasi tempat foto-foto yang bagus untuk Instagramable bagi kaum pemuda-pemudi. Nah, selanjutnya dulu saya ke Payangan itu dalam pagi-pagi banget. Untungnya pas waktu pagi itu tidak hujan, tidak seperti musim sekarang, yaitu musim-musim hujan yang tidak jelas. Waktu cuaca di Jember ini, kalau dulu itu kan masih aman ya, masih COVID masih belum ada, masih belum mengenal apa itu yang namanya COVID ataupun Delta Kron, Omikron, dan saya Sukron. kemudian kemudian saya pergi bersama doi saya. Ya, nah saya itu ke sana, kesan-kesannya itu mungkin kalau orang yang tidak suka panas sangat disarankan untuk tidak berangkat siang-siang hari. Ya berangkatnya itu pagi aja, di hari libur itu enak. Itu udah tuh cuacanya di sana itu sejuk dan asri, di jalanannya, serta mungkin nanti kalau di perjalanan lapar itu banyak jajanan khas lokal dari desa Ambulu. Waktu di sana itu memang panas, memang kalau terlalu kesiangan itu panas, cuma di sana itu ada tempat untuk meneduh, jadinya sangat bagus, pemandangannya juga bagus. Oke, mari kita lanjutkan untuk menikmati pemandangan di perjalanan ini di desa Mangli dan Ambulu ini, menuju ke desa Ambulu. Setibanya di tempat tujuan. Oke, ibu-ibu dan bapak-bapak, mas-mas dan adik-adik semuanya, atau ciwi-ciwi dan cowok-cowoknya, silahkan turun dari bis satu persatu. Perlu diketahui ya, untuk biaya masuk di Payangan ini itu harganya hanya 5.000 untuk perorangan. Dan jika nanti kalian pengen perjalanan pribadi ke tempat ini, boleh saja dengan harga karcis itu harga tiket sepeda itu hanya dibanderol dengan harga 5.000 dan harga masuknya itu pun sama. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan. Perlu diketahui,
Jangan sampai ada barang-barang yang tertinggal di dalam bis ya Bu. Selama itu barang-barang yang tidak penting itu tidak apa-apa. Kalau ada barang urgent silakan dicek kembali. Oke, kita memasuki kawasan Payangan ini. Di sini bisa kalian lihat, di sini memang pantainya tidak seestetik yang ada di pantai-pantai lainnya, atau pantainya itu tidak putih atau tidak kuning bersih gitu. Dan di sini nih pantainya ini seperti blasteran blasteran antara pasir dengan tanah. Jadi warnanya itu pantai hitam atau pantai coklat lah bisa disebut, seperti kulit saya warnanya. Saya bercanda. Oke, di sini bisa kalian lihat, di sini ada beberapa bukit di Pantai Payangan ini dengan pemandangan yang sangat bagus. Ya, memang tadi kekurangannya hanya warna pantainya saja. Warna pantainya saja yang tidak, mungkin sebagian orang bilangnya itu tidak estetik atau tidak menarik lah. Tapi itu bisa kalian lihat lah di sini. Suasananya sejuk, anginnya sepoi-sepoi, amboy, banyak burung-burung yang berkicau. Tergantung tergantung suasana ya, tergantung cuaca juga. Untungnya hari ini cuacanya cerah. Kalau tidak cerah ya mungkin kita hanya meneduh, nanti ada tempat meneduh dan juga ada tempat restoran di sini. Nah, nanti jika kali dalam perjalanan pulang atau nanti waktu istirahat kita bisa mengunjungi restoran ya, terus bisa membeli kelapa muda. Itu kelapa mudanya asli di sini dari buah batok kelapanya, atau bisa dari ditaruh di gelasnya, tergantung permintaan kalian nanti ya. Nah, kembali lagi ke pemandangannya. Di sini kita akan menuju ke Bukit Samboja. Nah, di sini untuk biaya masuk ke bukitnya ini hanya 5.000 saja untuk biaya masuknya. Tapi ini biayanya ini sudah, kalau menurut saya ya sangatlah cocok dan murah lah untuk saya, karena sudah terbayarkan untuk hijaunya daun di pegunungan, hijaunya daun di bukit-bukit di Bukit Samboja ini, dan pemandangan yang ada di bukit ini seperti kapal nelayan yang sedang ditaruh di pinggir yang ada di pinggir pantai, dan ada wisatawan ada masyarakat lokal yang sedang menarik kapalnya. Juga ada, bisa kita lihat ada kambing atau hewan-hewan ternak lokal yang ada di kawasan rumput itu, atau kawasan warga. Nah, kita akan memasuki kawasan Bukit Samboja. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan mbak-mbak sekalian atau kakak-kakak, perlu diperhatikan untuk pijakannya agar tidak terjadi kecelakaan. Saya anjurkan untuk memegang pinggiran tiang atau pagar yang ada di pinggir-pinggir. Nah, jalannya tidak perlu terburu-buru sambil melihat jalan yang ada. Kita bisa saling melihat pemandangan di saat menaiki bukit ini. Nah, di bukit ini uniknya ada musik yang melantunkan musik-musik Jawa lokal ataupun Jawa kuno atau campur sari, dan artis Jawa terkenal misalnya Didi Kempot itu, dan artis-artis lainnya seperti Demi gitu. Nah, ini sambil menikmati lah, kita bisa melihat pemandangannya yang ada. Saya menyarankan untuk pergi ke spot foto yang saya sarankan. Nah, di ujung bukit ini ada tempat foto yang bagus, tapi tidak bisa untuk ramai-ramai karena tempatnya tuh lumayan kecil. Jadinya untuk masuk ke sana itu silakan beberapa orang saja, misalnya berlima pergu, setelah foto bergantian dengan orang lain. Nah, selanjutnya di atas bukit ini, di puncaknya itu ada sebuah makam, dan tidak perlu khawatir kok, ini tidak mistis, asal kalian tidak
macam-macam saja, seperti berkata kasar lah ya, yang penting tahu aturan. Nah begitu. Nah, bisa dilihat di sini pemandangannya sangat bagus, anginnya sangat kencang di sini. Hati-hati kalau tidak ada pendirian nanti bisa terjatuh. Oke, kita setelah melakukan foto-foto atau itu istirahat di sini, kita bisa lanjut ke perjalanan selanjutnya. Nah, di sini kita akan menuju ke bukit yang mengarahkan kita ke spot foto yang sangat bagus, yaitu Teluk Love atau ciri khas dari pantai Payangan ini yang biasanya disebut Teluk Love atau teluk yang berbentuk seperti love. Nah, kita akan menuju ke sana. Nah, di dalam perjalanan ini kalian bisa lihat ke samping kanan. Di sini ada bukit yang menjadi kawasan cagar budaya sekarang. Bentuknya seperti kepala buaya kalau menurut saya ya. Bukan buaya darat yang biasanya memberi harapan lalu di ghosting. Iya. Saya bercanda. Nah, kita tiba di kawasan ini, kita akan melakukan, untuk tiketnya sama seperti yang lain, itu harganya 5.000. Oke, pastikan saat menaiki hati-hati ya, dan memegang pagar yang sudah disediakan. Di sini bukitnya cukup luas karena memang untuk bukit ini memang masih asri ya, tidak diberi bangunan yang dari dinding gitu ya. Ada bangunan cuma dari bahannya itu dari kayu-kayu seperti bambu gitu saja, dan itu pun toko. Oke, di sini bisa kalian lihat spot fotonya itu lebih tinggi dari Bukit Samboja yang tadi, dan di sini spot view-nya itu kalian bisa melihat itu banyak yang bisa kalian lihat. Begitu luas lautan di sini, bukit-bukit yang ada, pantai, dan kalian bisa melihat di ujung sana, di ujung selatan kalian bisa lihat itu di bagian timur itu ada di ujung selatan itu bisa kalian, itu adalah pantai Watu Ulo, dan juga pantai yang bisa disebut dengan pantai Papuma. Iya, pantai Papuma. Nah, sedangkan bagi kalian-kalian yang bagi para wisata pari bagi para bagi yang ingin istirahat, silahkan. Di sini sudah disediakan tempat untuk beristirahat beberapa orang. Nah, kita lanjutkan perjalanan. Di sini ada gua dan yang tidak ada lampunya. Jadi hati-hati saat memasuki gua, ataupun kita bisa lanjutkan perjalanan. Dan di sini perlu diberi informasi, hati-hati jika makan di sini. Saya sangat mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan di sini. Nah, kalau sedang makan, saya anjurkan menunggu perjalanan di bawah saja, karena di sini rawannya itu ada otan ataupun monyet yang berkeliaran di sini. Hewan asli dari sini, monyet itu. Nah, mari kita berlanjut ke selanjutnya. Jika kalian menemukan monyet, bisa kalian foto saja, ataupun jadi foto kenang-kenangan, bisa diberikan kepada teman kalian mungkin yang ingin. Nah, selanjutnya kita bisa melihat pemandangan yang ada, yaitu Teluk Love itu. Kenapa dinamakan Teluk Love? Karena teluknya itu berbentuk lingkaran seperti yang kalian bisa lihat. Di sana ada beberapa bukit dan kalian bisa melakukan fotoria di sini. Nah, jika sudah, mari kita lanjutkan perjalanan. Nah, bagi kalian yang ingin melakukan istirahat, makan, atau sholat, kita lanjutkan di bawah ya. Di sana sudah ada tersedia musola dan warung makan. Warung makan di sini ada makanan laut atau ada juga, dan ciri khasnya itu makanan laut, dan minumannya itu es kelapa muda ataupun kelapa asli dari sini. Bagi kalian yang tidak suka makanan laut, juga disediakan
jajanan ringan di sini. Ya, terima kasih. Oke, sekian dari saya. Jika saya melakukan kesalahan, mohon maaf, dan jika kalian ingin menyampaikan sesuatu dari pengalaman saya yang bisa membawa wawasan saya, dimohonkan untuk diberikan informasi kepada saya. Jika saya memiliki kesalahan, saya minta maaf kembali ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selamat sampai tujuan, kembali ke rumah kita masing-masing. Kita berdoa dulu ya, menurut agama dan keyakinan masing-masing.